Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Niludika Jelita dengan NIM 2002612073. Saya adalah dokter muda yang sedang menjalani KKM di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, periode 12 Juli sampai 22 Agustus tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi dengan judul resusitasi pada masa pandemi COVID-19. Baik, saya akan mulai presentasinya. Segala informasi yang saya sampaikan dalam presentasi ini saya ambil dari laporan konsensus Interim Guidance for Basic and Advanced Life Support in Adults, Children, and Neonates with Suspected or Confirmed COVID-19. Baik, saya mulai dengan definisi terlebih dahulu. Untuk resusitasi tentunya berhubungan dengan cardiac arrest atau henti jantung, yang dimana definisi dari cardiac arrest atau henti jantung itu sendiri adalah suatu keadaan darurat medis akibat tidak ada atau tidak adekuatnya kontraksi ventrikel kiri jantung yang terjadi secara mendadak dan menyebabkan kegagalan sirkulasi. Henti jantung yang mendadak ini dapat terjadi pada siapa saja, baik itu laki-laki maupun wanita, pada usia berapapun, baik itu usia muda maupun usia tua, bahkan pada seseorang dengan atau tanpa riwayat penyakit jantung sebelumnya. Untuk kejadian cardiac arrest atau henti jantung yang terjadi di luar rumah sakit atau out of hospital cardiac arrest, 80% diantaranya adalah kejadian yang primer, yaitu di mana penyebabnya jelas karena masalah pada jantung dan tidak ada penyebab lainnya. Yang di mana dari 80% tersebut, usia rata-ratanya adalah 65 tahun, 70% diantaranya terjadi pada laki-laki, dan 80% kejadiannya terjadi di rumah. Sedangkan untuk 20% lainnya dari kasus kardiak arrest di luar rumah sakit merupakan kejadian yang sekunder, yang dimana penyebabnya adalah penyebab lain yang berupa non-kardiak, contohnya akibat tenggelam, trauma, gantung diri, maupun keracunan. Baik, saya masuk ke pendahuluan. Dalam 2 dekade terakhir, terjadi peningkatan yang stabil dalam kelangsungan hidup setelah kejadian cardiac arrest, baik yang terjadi di luar maupun di dalam rumah sakit. Peningkatan ini terjadi karena adanya intervensi resusitasi, yang dimana dilakukan secara segera, dengan kompresi yang berkualitas, dan defibrilasi dalam hitungan detik hingga menit. Untuk kondisi saat ini, yang dimana saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19, kondisi ini membuat penolong harus memikirkan 2 hal. Yang pertama yaitu keselamatan dan kebutuhan pasien, dan yang kedua keselamatan dari diri penolong itu sendiri. Sehingga memunculkan sebuah tantangan di mana kita harus memastikan bahwa pasien dengan suspek atau terkonfirmasi COVID-19 ini yang mengalami cardiac arrest mendapat peluang yang terbaik untuk bertahan hidup, akan tetapi tanpa mengorbankan keselamatan dari penolong, yang dimana penolong itu sendiri tentu saja tenaganya dibutuhkan untuk merawat pasien ke depannya, sehingga diperlukan modifikasi pada guidelines yang telah ada. Untuk dibentuknya modifikasi pada guideline tersebut berdasarkan dari risiko tindakan resusitasi pada pasien COVID-19. Di antaranya yang pertama adalah pemberian RJP melibatkan prosedur yang menghasilkan aerosol. Kemudian yang kedua, upaya resusitasi membutuhkan banyak orang untuk bekerja di dekat pasien. Dan yang ketiga, kejadian cardiac arrest itu merupakan situasi darurat sehingga penolong seringkali melakukan penyimpangan terhadap pelaksanaan pengendalian infeksi karena berfokus pada penyelamatan pasien. Berdasarkan dari guidelines terbaru, ditentukan beberapa prinsip umum resusitasi pada pasien suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita perlu mengurangi paparan penolong terhadap COVID-19. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan tersebut adalah yang pertama, sebelum memasuki tempat kejadian, semua penolong harus menggunakan APD. Kemudian yang kedua, harus dilakukan pembatasan jumlah personel. Diusahakan yang ikut masuk ke dalam ruangan atau ke tempat kejadian adalah benar-benar penolong yang dibutuhkan tenaganya, atau yang benar-benar bisa melakukan penolongan serta perawatan kepada pasien. Kemudian yang ketiga, pertimbangan untuk mengganti kompresi manual dengan menggunakan alat CPR mekanis untuk mengurangi jumlah personel. Ini dapat dilakukan apabila
alat CPR mekanis itu tersedia dan pasien memenuhi kriteria penggunaan CPR mekanis tersebut. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan dengan jelas mengenai status COVID pasien ini kepada petugas lain yang akan merawat pasien, baik itu sebelum memasuki ruangan ataupun sebelum penerimaan pasien nantinya. Dan prinsip yang kedua adalah strategi oksigenasi dan juga ventilasi. Pada pasien dengan COVID-19 diperlukan strategi dan juga harus memprioritaskan cara oksigenasi serta ventilasi untuk mengurangi resiko aerosolisasi. Tindakan resusitasi dan intubasi umumnya membawa resiko terjadi aerosolisasi yang tinggi. Resiko aerosolisasi itu dapat berkurang dengan yang pertama menggunakan cuff ETT atau endotracheal tube yang dihubungkan dengan ventilator yang memiliki high efficiency particulate air atau HEPA filter dan juga disertai dengan inline suction catheter sehingga membentuk suatu sirkuit tertutup dan dapat mengurangi resiko aerosolisasi. Pada gambar di bawah merupakan contoh gambar dari cuff ETT, di mana tampak di sini ada cuff-nya yang membantu agar ETT itu tidak mudah bergerak. Dan kemudian pada gambar yang tengah ini adalah gambar dari HEPA filter yang nantinya akan dihubungkan antara cuff ETT dengan HEPA filter dan juga alat bantu ventilasi. Contohnya pada gambar ini adalah dengan ambu bag ataupun dapat dihubungkan dengan alat ventilator mekanik. Untuk strategi lainnya dalam oksigenasi dan ventilasi yang dapat dilakukan yang pertama adalah memasang filter HEPA jika tersedia ke perangkat ventilasi manual maupun mekanik pada jalur napas pasien sebelum memberikan bantuan napas apapun. Kemudian yang kedua, pasien dengan henti jantung sesegera mungkin dilakukan intubasi dengan cuff ETT yang terhubung dengan ventilator dan filter HEPA. Kemudian yang ketiga, kita harus meminimalkan upaya ventilasi yang gagal. Contohnya, pada saat akan melakukan intubasi, usahakan yang melakukan adalah seseorang yang dianggap paling bisa atau yang kemungkinannya untuk berhasil dalam percobaan pertama itu paling besar. Kemudian juga kita dapat melakukan jeda kompresi pada saat akan melakukan intubasi agar tidak terjadi kegagalan. Yang keempat, kita dapat menggunakan video laryngoskopi. Ini juga dapat membantu mengurangi paparan aerosol kepada intubator. Kemudian yang kelima, sebelum melakukan intubasi, siapkan perangkat backmask atau tipis pada neonatus yang sudah dihubungkan dengan filter HEPA dan juga dengan segel yang ketat. Atau pada orang dewasa dapat dipertimbangkan oksigenasi yang pasif dengan menggunakan non-rebreathing face mask. Kemudian yang keenam, jika intubasinya tertunda, maka kita dapat mempertimbangkan ventilasi manual dengan saluran napas supraglotis atau menggunakan perangkat backmask dengan filter HEPA. Dan yang ketujuh, setelah kita memasang sirkuit tertutup tadi, minimalkan pemutusan dari sirkuit tersebut untuk mengurangi aerosolisasi. Kemudian pertimbangan yang ketiga adalah mempertimbangkan ketepatan memulai atau melanjutkan resusitasi. Alasan dari pertimbangan ini adalah yang pertama, tindakan CPR itu merupakan upaya tim yang berintensitas tinggi dalam mengalihkan perhatian penolong dari pasien lain. Dalam konteks COVID-19, hal ini dapat menyebabkan peningkatan risiko terhadap tim, dan apabila timnya itu terinfeksi, maka dapat mengurangi sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, kematian pasien kritis dengan COVID-19 itu angkanya tinggi dan dapat meningkat sesuai dengan pertambahan usia, adanya komorbid, dan juga tingkat keparahan penyakit. Sehingga kita perlu mempertimbangkan dalam menentukan ketepatan resusitasi untuk menyeimbangkan antara kemungkinan keberhasilan kepada pasien dengan resiko paparan kepada penolong, serta bagaimana dampaknya kepada pasien yang sumber dayanya dialihkan tersebut. Untuk strategi yang dapat dilakukan dalam hal ini, yang pertama adalah kita dapat menetapkan tujuan perawatan pasien COVID-19 sejak awal untuk mengantisipasi kebutuhan potensial ataupun peningkatan dari tingkat perawatan. Kemudian yang kedua, sistem pelayanan kesehatan dan juga EMS atau Emergency Medical
Services harus menetapkan kebijakan untuk memandu penolong dalam menentukan ketepatan memulai ataupun mengakhiri CPR pada pasien COVID-19. Dalam menetapkan kebijakan ini, kita harus mempertimbangkan berbagai faktor risiko dan juga memperkirakan kemungkinan hidup pasien. Hal ini pun juga harus dikomunikasikan kepada pasien dan juga keluarga pasien dengan mendiskusikan tentang tujuan perawatan serta kemungkinan-kemungkinan terburuk yang dapat terjadi. Berikut adalah ringkasan dari prinsip umum penanganan atau tindakan CPR pada pasien COVID. Yang pertama tadi dengan mengurangi exposure pada penolong. Kemudian yang kedua dengan memprioritaskan oksigenasi dan ventilasi, yang dimana diusahakan agar dapat mengurangi resiko aerosolisasi. Dan yang ketiga adalah mempertimbangkan kebutuhan dari tindakan resusitasi tersebut. Berikut ini adalah gambar dari bagan atau alur basic life support untuk kejadian henti jantung di luar rumah sakit yang sudah diupdate pada April tahun 2020. Dari gambar ini tambahan yang terbaru untuk kondisi COVID-19 adalah tulisan-tulisan yang diberikan tanda penebalan dan juga garis bawah seperti ini. Kita lihat dari awal, ini adalah basic life support kepada pasien dewasa yang mengalami cardiac arrest atau henti jantung yang dicurigai atau sudah terkonfirmasi dengan COVID-19. Baik, dari alur yang pertama, kita harus memastikan keamanan lingkungan sekitar. Nah, tambahannya, selain kita memastikan keamanan lingkungan sekitar, kita juga harus don PPA atau mengenakan APD. Kemudian yang kedua, kita harus membatasi jumlah personel. Setelah itu, baru kita lanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu memastikan bahwa pasien ini tidak responsif dengan cara kemudian juga mengaktifkan emergency system, memanggil pertolongan, dan juga meminta bantuan untuk mengambil AED apabila ada. Kemudian kita melakukan evaluasi pada pasien apakah ada pernafasan dan juga mengevaluasi nadi dalam waktu maksimal 10 detik. Apabila pernapasannya normal dan juga ada pulsasi, maka kita dapat melakukan monitoring sampai bantuan emergensi datang. Namun apabila tidak ditemukan pernapasan yang normal tetapi masih mempunyai nadi, maka kita dapat melakukan rescue breathing menggunakan back mask device apabila ada, dengan yang sudah disambungkan dengan filter HEPA dan juga dengan seal yang ketat. Kemudian kita memberikan satu penapasan setiap 5-6 detik atau sekitar 10-20 kali per menit. Kemudian kita juga tetap meminta bantuan untuk mengaktifkan emergency response system atau memanggil bantuan apabila masih belum datang dalam waktu 2 menit, dan melanjutkan rescue breathing sambil mengecek pulsasinya setiap 2 menit. Apabila pulsasinya tidak ada, maka kita akan lanjutkan ke kotak melakukan CPR. Kemudian apabila ternyata tidak ada pernapasan dan juga tidak ada pulsasi, maka kita lanjutkan dengan pemberian CPR, di mana CPR atau tindakan RJP ini dimulai dengan tindakan kompresi dada 30 kali, kemudian pemberian ventilasi 2 kali. Dan pemberian ventilasi masih dengan menggunakan back mask, atau apabila tidak ada back mask, kita dapat melakukan tindakan kompresi dengan passive oxygenation menggunakan face mask biasa. Dan kita dapat menggunakan AED segera setelah AED itu tersedia. Setelah AED itu tersedia, maka kita pasangkan patch-nya pada pasien dan biarkan alat tersebut mengecek ritme jantung pada pasien. Apabila ternyata ritmenya shockable, yaitu contohnya VT maupun VF, maka diberikan 1 kali shock dan dilanjutkan dengan tindakan CPR segera
selama 2 menit sampai AED memerintahkan atau akan melakukan analisis ritme kembali. Kemudian dilanjutkan dengan tindakan kompresi sampai bantuan yang lebih advance datang. Namun apabila ternyata setelah dilakukan analisis ritme dan ritmenya adalah non-shockable, misalnya asistol ataupun PA, maka kita tetap melakukan tindakan CPR selama 2 menit sampai alat AED akan melakukan analisis ritme kembali, ataupun kita melanjutkan sampai bantuan yang lebih advance datang. Berikut adalah advance cardiac life support. Ini biasanya dilakukan setelah bantuan yang advance sudah datang. Pertambahan yang baru untuk kondisi COVID saat ini yaitu yang berada di kotak kuning ini, dan juga yang tulisan-tulisan dengan penebalan serta yang diberikan tanda garis bawah. Dan berikut ini adalah tambahan informasi untuk kualitas dari CPR. Kita harus tetap melakukan kompresi dada, push hard and fast, di mana kedalaman kita melakukan kompresi dada itu adalah minimal 5 cm, kemudian kecepatannya yaitu 100 sampai 120 kali kompresi per menit. Kemudian kita juga harus tetap memberikan kesempatan full recoil pada dada pasien. Kemudian meminimalisir interupsi selama kompresi, kemudian menghindari terjadinya ventilasi yang berlebihan, kemudian mengubah atau mengganti kompresor atau yang memberikan kompresi setiap 2 menit atau segera apabila sudah merasakan kelelahan. Apabila tidak ada advance airway, maka rasio dari pemberian breathing atau ventilasi itu adalah 30 kompresi dan juga 2 breathing. Kemudian selanjutnya untuk pemberian shock pada alat defibrilasi, apabila itu ritmenya ternyata bifasik, umumnya direkomendasikan dosisnya adalah 120 sampai 200 joule. Sedangkan untuk yang monofasik itu diberikan 360 joule. Untuk advance airway, apabila sudah tersedia, kita harus meminimalisir disconnection atau pemutusan dari sirkuit tertutup yang sudah terpasang. Kemudian kita juga dapat menggunakan untuk melakukan intubasi seperti konsep yang di awal. Usahakan yang melakukan intubasi adalah orang yang memiliki kemungkinan berhasil paling besar pada percobaan pertama. Dan kita juga dapat mempertimbangkan penggunaan video laringoskopi. Untuk pemberian drug terapi, di sini dapat diberikan epinefrin secara intravena atau intraoral dengan dosis 1 mg setiap 3-5 menit. Kemudian untuk amiodaron, intravena atau intraoral, dosis pertama 300 mg bolus, dan untuk dosis kedua adalah 150 mg. Atau pemberian lidocaine intravena atau intraoral, dosisnya untuk dosis pertama adalah 1-1,5 mg per kilo berat badan, dan dosis kedua adalah 0,5-0,75 mg per kilo berat badan. Apabila kapan kita akan menghentikan tindakan resusitasi itu adalah setelah kita memastikan bahwa pasien mengalami return of spontaneous circulation atau ROSC, di mana ini ditandai dengan adanya nadi dan juga mulai terasa adanya tekanan darah, kemudian juga adanya spontaneous arterial pressure wave with intra-arterial monitoring. Selama kita melakukan resusitasi juga kita harus memikirkan beberapa penyebab berikut, yaitu reversible causes, ada 5H dan juga 5T, yaitu hipovolemi, hipoksia, hydrogen ion atau asidosis, hypo or hyperkalemia, kemudian hypothermia, tension pneumotoraks, tamponade kardiak, kemudian toksin, trombosis karena pulmonari ataupun trombosis karena koronari. Sehingga kita perlu mempertimbangkan penyebab-penyebab ini untuk menghentikan kejadian kardiak arrest tersebut. Baik, kita lihat lebih dekat tentang ACLS pada orang dewasa maupun anak-anak yang dicurigai atau sudah terkonfirmasi dengan COVID-19. Pada kotak pertama, yang paling utama adalah kita harus mengenakan
APD. Kemudian kita harus membatasi jumlah personel dan harus mempertimbangkan kebutuhan dari tindakan resusitasi kepada pasien. Setelah kita mempertimbangkan bahwa pasien ini kemungkinan untuk bertahan hidupnya lebih besar setelah dilakukan tindakan CPR, maka kita dapat memulai tindakan CPR. Namun kita harus tetap mengingat harus mengurangi risiko dari aerosolisasi. Kemudian kita dapat memasangkan alat-alat monitor dan juga defibrilasi, serta mempersiapkan untuk dilakukannya intubasi. Setelah kita memasang AED atau defibrilasi, maka dianalisis dari ritme jantungnya. Apabila ternyata ritme jantungnya itu shockable, yaitu irama VT-VF, maka dapat dilakukan shock. Setelah dilakukan shock pertama, maka kita dapat memprioritaskan dilakukannya intubasi terlebih dahulu. Selama kita akan melakukan intubasi, kita dapat menghentikan sementara tindakan kompresi dada agar intubasinya itu tidak terganggu. Namun apabila intubasinya tertunda, maka kita dapat mempertimbangkan pemberian pernapasan dengan supraglottic airway atau menggunakan back mask yang sudah dipasangkan dengan filter dan juga seal yang ketat. Kemudian kita juga dapat menghubungkannya dengan ventilator yang sudah dipasangkan dengan filter apabila tersedia. Setelah kita melakukan intubasi, kemudian CPR dilanjutkan selama 2 menit sambil memasangkan akses intravena. Kemudian dilakukan analisis ritme lagi apabila ternyata shockable, maka dilanjutkan dengan shock. Lalu diberikan CPR kembali selama 2 menit sambil memberikan obat-obatan yaitu epinephrine setiap 3-5 menit. Serta kita dapat mempertimbangkan untuk mengganti dari manual kompresi ke mechanical kompresi apabila tersedia. Setelah itu dilakukan analisis lagi apabila ternyata masih shockable, maka dilakukan shock kembali dan dilanjutkan dengan CPR 2 menit dan pemberian obat berupa amiodaron atau lidocaine. Dan kita harus mengobati kemungkinan dari reversible causes tadi yang 5H dan juga 5T. Kemudian apabila ternyata setelah iramanya dianalisis dan non-shockable, yaitu irama asistol atau PA, di sini pertimbangannya masih serupa, kita dapat melanjutkan resume CPR atau melanjutkan tindakan CPR terlebih dahulu selama 2 menit, sambil memasang akses intravena dan pemberian obat-obatan epinephrine, dan juga mempertimbangkan mengganti dari manual kompresi ke mechanical kompresi. Dan setelah itu lakukan analisis kembali dan ternyata apabila iramanya masih non-shockable, maka CPR dilanjutkan selama 2 menit sambil menangani atau memperhatikan dari reversible causes tadi. Dan setelah itu dilakukan analisis lagi apabila ternyata masih non-shockable, maka jika tidak ada tanda-tanda dari RLSC, maka kembali ke alur nomor 10 dan nomor 11, yaitu mulai lanjutkan CPR selama 2 menit dan masukkan obat-obatan seperti epinephrine setiap 3-5 menit. Atau jika sudah terjadi RLSC, maka dilakukan post cardiac arrest care, di mana ini kita memposisikan pasien ke recovery position dengan memiringkan tubuh pasien untuk mencegah aspirasi, sambil membantu atau memindahkan pasien ke lokasi yang lebih aman dan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Berikut ini adalah basic life support pada pediatri dengan satu penolong. Ini tidak jauh berbeda dengan basic life support pada dewasa. Masih sama pada penilaian lingkungan, kita harus tetap menggunakan APD. Dan untuk yang berbeda di sini adalah pemberian CPR pada anak-anak. Apabila masih hanya terdapat satu penolong, maka siklus kompresi dadanya masih 30 kompresi dan 2 breathing. Namun apabila sudah datang bantuan atau penolongnya sudah lebih dari sama dengan 2 orang, maka rasio kompresinya berubah menjadi 15 kali kompresi dan 2 kali pemberian breathing.
Untuk kemudian setelah 2 menit kita melakukan kompresi itu, namun ternyata masih sendiri, kita dapat mengaktifkan kembali emergency response system dan mengambil AED apabila ternyata pada saat itu baru tersedia. Setelah itu AED akan menganalisis dari irama jantung. Apabila shockable, maka kita dapat memberikan 1 kali shock dan dilanjutkan dengan tindakan CPR segera selama sekitar 2 menit sampai bantuan yang lebih advance datang atau sampai AED-nya memerintahkan untuk melakukan analisis irama. Namun apabila non-shockable, maka kita lanjutkan CPR-nya segera selama sekitar 2 menit juga sampai bantuan yang lebih advance itu datang. Ini untuk bantuan life support atau basic life support pada pediatrik dengan 2 atau lebih penolong. Tidak jauh berbeda juga dengan yang sebelumnya, masih sama. Pada saat penilaian lingkungan, kita harus memastikan sudah menggunakan APD lengkap dan juga membatasi jumlah personel. Kemudian apabila ingin memberikan rescue breathing, usahakan menggunakan back mask. Kemudian untuk tindakan CPR juga sama. Untuk first rescuer memulai CPR dengan perbandingan 30:2. Namun untuk apabila sudah datang penolong yang kedua, maka dilakukan kompresi dengan perbandingan 12:2. Dan ini adalah advanced cardiac life support pada pediatrik. Ini juga tidak berbeda dengan yang pada dewasa. Pertambahannya adalah ada kotak-kotak kuning ini yang pertama, down PPA atau mengenakan APD, serta membatasi jumlah personel. Lalu kita melakukan atau memulai tindakan CPR. Pada bagian ini, untuk ventilasi kepada pasien pediatrik, ini menggunakan oksigen dengan back mask device yang sudah dipasangkan dengan filter HEPA dan juga seal yang ketat. Namun apabila tidak tersedia, maka kita dapat menggunakan non-rebreathing face mask. Kemudian persiapan untuk melakukan intubasi. Intubasi itu dapat dilakukan setelah kita mengetahui ritme atau irama dari jantungnya. Apabila VT atau VF, maka dilakukan shock terlebih dahulu. Apabila ternyata asistol atau PA, kita dapat melanjutkan CPR-nya selama 2 menit. Sambil memberikan memasang akses IV dan juga memberikan obat-obatan. Baik, selanjutnya untuk chest compression atau kompresi dada, beberapa hal berikut yang perlu diperhatikan untuk pasien dewasa. Bagi penolong awam, harus melakukan setidaknya hands-only CPR setelah mengenali kejadian henti jantung. Penggunaan masker wajah atau baju atau handuk untuk menutupi bagian mulut dan hidung daripada penolong serta pasien itu dapat dilakukan untuk mengurangi resiko transmisi aerosol ke sekitarnya. Sedangkan untuk kompresi dada pada anak-anak, penolong awam harus melakukan kompresi dada serta mempertimbangkan pemberian ventilasi mouth to mouth. Ini jika penolongnya mau dan juga mampu, karena mengingat kejadian henti napas itu lebih tinggi pada anak-anak, walaupun hingga akhirnya kemungkinan resiko aerosolisasinya lebih tinggi, jelas lebih tinggi. Kemudian yang kedua, penggunaan masker wajah atau baju untuk menutupi mulut dan juga hidung penolong dan atau pasien dapat mengurangi resiko transmisi aerosol ke sekitarnya. Ini adalah infografis tentang public hands-only CPR selama pandemi COVID-19 ini, di mana dirangkum dalam 4 step. Yang pertama, setelah kita mengenali itu adalah henti jantung atau pasien tidak sadar, tidak temukan pernapasan serta tidak temukan nadi, maka kita pertama adalah memanggil bantuan dengan menelpon ambulans ataupun meminta seseorang untuk mengambil AED. Setelah itu kita harus mencegah kontaminasi dengan menutupi bagian mulut dan hidung daripada penolong ataupun daripada pasien untuk mencegah penyebaran. Dan yang ketiga, melakukan tindakan kompresi push hard and fast, di mana kedalamannya kurang lebih 5 cm pada orang dewasa
dan kecepatannya 100 sampai 120 kali kompresi per menit. Dan kita harus sesegera mungkin memasangkan AED setelah AED itu tersedia. Baik, selanjutnya adalah untuk transportasi pasien. Oleh karena kejadiannya ini di luar rumah sakit, dan mengingat bahwa 80% kejadian henti jantung itu terjadi di rumah, maka anggota keluarga yang sempat kontak dengan pasien yang suspek atau terkonfirmasi COVID ini tidak boleh ikut dalam kendaraan transportasi pasien tersebut. Apabila selama pemberian bantuan CPR di rumah yang sudah adekuat, namun ROSC belum tercapai, di mana mungkin sudah dilakukan pemberian CPR selama sekitar 20 menit, maka kita harus mempertimbangkan untuk tidak memindahkan pasien ke rumah sakit, karena mengingat kelangsungan hidup pasien yang rendah dan juga resiko paparan kepada penyedia layanan pre-hospital ataupun pada saat mampir di rumah sakit. Jadi apabila memang sudah bisa memastikan bahwa resiko keselamatan atau kelangsungan hidup pasiennya rendah, mungkin kita dapat mempertimbangkan hal tersebut dengan mengingat faktor resiko penyakit, usia, dan juga tingkat keparahan pasien, serta dengan persetujuan keluarga pasien tentunya. Baik, sekarang untuk settingan henti jantung di dalam rumah sakit pada pasien suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Yang pertama adalah persiapan pre-arrest, di mana yang pertama kita ketika menerima pasien dengan suspek atau terkonfirmasi COVID-19, kita harus menyampaikan arahan perawatan lanjutan serta tujuan perawatan kepada pasien ataupun keluarga pasien. Kemudian yang kedua, kita harus memonitoring ketat tanda dan gejala perburukan klinis. Ini tujuannya untuk mempersiapkan petugas-petugas karena membutuhkan waktu untuk menggunakan APD dan juga mempersiapkan jumlah orang yang mungkin dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, memindahkan pasien ke ruangan atau unit bertekanan negatif jika tersedia. Yang keempat, kita dapat menutup pintu ruangan untuk mencegah kontaminasi udara ke ruangan-ruangan lain di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah situasi di mana pasien yang terintubasi saat mengalami henti jantung. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan untuk tetap membiarkan ventilator mekanis dengan filter HEPA itu tetap terpasang pada pasien, atau kita mempertahankan sirkuit tertutupnya dan mengurangi resiko aerosolisasi. Jadi jangan dilepaskan dari sirkuitnya tersebut. Kemudian yang kedua, kita dapat menyesuaikan pengaturan ventilator untuk memungkinkan asynchronous ventilation, di mana ini kita mengatur pemberian nafas setiap 6 detik atau 10 napas per menit tanpa kita perlu menghentikan tindakan CPR. Kemudian kondisi yang ketiga adalah pasien dengan posisi pronasi saat mengalami henti jantung. Untuk kondisi ini, pada pasien dengan suspek atau terkonfirmasi COVID-19 yang berada dalam posisi pronasi atau posisi telungkup, tanpa adanya advance airway, misalnya pemasangan ETT, maka diusahakan untuk mengubah posisinya dari pronasi menjadi supinasi atau posisi telentang untuk melanjutkan tindakan resusitasi. Namun apabila pasien yang dalam posisi pronasi sudah terpasang advance airway, sebaiknya kita menghindari tindakan perubahan posisi tersebut, karena kita umumnya perlu melakukan pelepasan dari advance airway tersebut. Kita dapat mengubahnya ke posisi supinasi apabila itu dapat dilakukan tanpa resiko pemutusan peralatan dan juga aerosolisasi. Nah, kemudian bagaimana jika ternyata pasiennya tidak bisa kita ubah ke posisi supinasi? Nah, jika tidak dapat mengubah posisi pasien, maka kita dapat menempatkan bantalan defibrilatornya pada posisi antero-posterior, dan kita dapat memberikan CPR pada posisi telungkup dengan tangan penolong pada posisi standar, yaitu di atas korpus vertebra T7 atau T10. Mungkin gambarannya tampak bisa dilihat seperti pada gambar di samping.
Itu adalah bagaimana memberikan CPR pada pasien dengan posisi terlungkup. Kemudian ini adalah tambahan untuk resusitasi neonatal. Untuk proses persalinan pada seorang ibu atau maternal dengan suspek atau terkonfirmasi COVID, maka kita perlu memikirkan 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah setiap bayi yang baru lahir harus memiliki petugas terampil yang siap melakukan resusitasi neonatus, terlepas itu adanya status COVID maupun tidak. Itu harus selalu tersedia. Kemudian yang kedua, penyedia layanan harus selalu siap sedia sudah menggunakan APD. Ini untuk mengantisipasi kemungkinan darurat dan membutuhkan tenaga tambahan. Kemudian ketiga, kita harus tetap memikirkan bahwa ibu adalah sumber potensial aerosolisasi untuk tim neonatal, sehingga sangatlah penting menggunakan APD. Untuk perawatan neonatus, di sini ada 4 bagian. Yang pertama, initial steps, di mana ini meliputi perawatan rutin neonatus dan langkah awal resusitasi. Untuk tindakan ini umumnya tidak menghasilkan aerosol. Tindakan yang dimaksud itu adalah termasuk dari pengeringan, kemudian stimulasi taktil, penilaian denyut jantung, pemasangan pulse oximeter, dan juga lead EKG pada neonatus. Kemudian yang kedua, suction. Tindakan suctioning atau penghisapan pada kondisi yang tidak terdapat indikasi atau pada uncomplicated delivery tidak disarankan, karena tindakan suctioning ini dapat menghasilkan aerosol. Yang ketiga adalah endotracheal medication. Umumnya pemberian obat-obatan seperti surfaktan dan juga epinefrin diberikan melalui ETT, terutama yang uncuffed tube. Ini dapat dihindari karena dapat memicu aerosolisasi. Alternatifnya adalah kita dapat memberikan secara intravena melalui low-lying umbilical venous catheter, di mana ini menjadi rute yang lebih direkomendasikan. Kemudian yang keempat adalah closed incubator, di mana bayi-bayi neonatus ini dapat dilakukan pemindahan dan juga perawatan pada inkubator tertutup selama hal tersebut tersedia dan juga memungkinkan. Namun, closed incubator ini sendiri tidak melindungi neonatus tersebut dari aerosolisasi virus. Selanjutnya untuk resusitasi maternal atau ibu, prinsip penanganannya sama dengan basic life support pada orang dewasa dengan suspek atau terkonfirmasi COVID-19, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kita juga perlu memikirkan bahwa ibu ini adalah pasien yang sangat beresiko karena dia mengalami perubahan fisiologis dari kardiopulmoner selama kehamilan. Kemudian kondisinya itu dapat menjadi kritis ditambah dengan adanya infeksi dari COVID-19. Dan yang terakhir, selama proses apabila seorang ibu yang sedang hamil kemudian mengalami cardiac arrest, kita harus mempersiapkan perimortem delivery. Perimortem delivery ini harus dilakukan setelah 4 menit resusitasi, namun ROSC tidak tercapai. Untuk tim perimortem delivery ini harus tetap selalu tersedia, baik itu terjadi ROSC maupun tidak. Apabila tidak terjadi ROSC, maka perimortem delivery dilakukan. Namun apabila ROSC-nya tercapai, maka perimortem delivery tidak perlu dilakukan. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.